Salah satu klub asal Italia baru-baru ini meramaikan berita sepak bola tanah air setelah sukses promosi ke Serie B. Klub Serie C yang telah dipastikan bakal promosi ke Serie B musim depan ini adalah Como 1907. Sekilas nampak tak ada yang istimewa dari klub yang satu ini. Namun setelah mengetahui informasi lebih dalamnya, tentu akan membuat Indonesia bangga. Pasalnya, Como 1907 ini merupakan klub milik pengusaha kaya raya asal Indonesia yang bernama Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Keduanya merupakan pemilik dari grup Jarum dan perusahaan Sen Entertainment. Kepastian Como 1907 promosi ke Serie B ini didapat setelah berhasil meraih kemenangan atas Alessandria 2-1 pada hari Minggu, 25 April 2021 kemarin. Bagi masyarakat Indonesia, ada hal yang membanggakan selain fakta Como 1907 ini milik pengusaha tanah air, yakni keberhasilan Como 1907 naik ke Serie B rupanya juga menyeret nama raksasa Liga 1 Indonesia, Persib Bandung. Alasan kenapa nama Pangeran Biru juga jadi terbawa dalam kesuksesan Como adalah dikarenakan ada satu pemain Persib di dalamnya. Satu pemain Persib ini adalah Geoffrey Castillion. Dirinya dipinjamkan Persib ke Como saat kompetisi sepak bola sedang break akibat pandemi. Castillion sendiri dipastikan bakal kembali ke Persib Bandung saat Serie C benar-benar telah usai. Dan sang pemain akan ikut persiapan Pangeran Biru menyambut bergulirnya Liga 1 2021. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita menyesalkan aksi oknum supporter Persib Bandung dan Persija Jakarta yang terjadi usai final Piala Menpora pada Minggu 25 April 2021 malam. Persija keluar sebagai juara Piala Menpora 2021 usai mengalahkan Persib 4-1 di dua leg final yang digelar di Stadion Manahan Solo. Usai pertandingan, terjadi perkumpulan massa supporter di kawasan Bundaran HI Jakarta dengan membawa bendera Persija. Selain itu, tak terima dengan kekalahan di final, oknum supporter Persib juga melakukan sweeping atau menyisir mobil berplat B di kota Bandung. Bahkan, salah satu korban aksi vandalisme tersebut adalah kakak dari kiper Persib Bandung sendiri, Akil Syafiq, yang mobilnya dicoret-coret oleh oknum supporter. Tak hanya itu, kantor Persib Bandung juga dirusak oknum supporter dengan melempari suar dan batu. Penyerangan diperkirakan dilakukan beberapa kali dari pukul 22.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat yang diduga dilakukan oleh lebih dari 100 orang. Tentu sangat disesalkan. Harusnya, supporter yang saya sebut oknum bisa menaati peraturan pemerintah daerah setempat untuk tidak berkerumunan karena situasinya masih pandemi. Hindari perbuatan yang merugikan siapapun. Karena apapun alasannya, hal tersebut bisa dikategorikan melanggar hukum. Ditanya soal kekhawatiran terkait pengaruh kejadian di Jakarta dan Bandung terhadap izin kompetisi Liga 1, Hadian Lukita berharap tidak ada pengaruh yang signifikan. Seperti diketahui, polisi telah mengancam untuk mengevaluasi gelaran turnamen pramusim Piala Menpora 2021 jika dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang melanggar aturan dan komitmen bersama, seperti terdapat kerumunan supporter di stadion dan menggelar nonton bareng. Polisi bisa saja tidak memberikan izin untuk Liga 1. Atas kejadian tersebut, Hadian Lukita mengatakan bahwa supporter adalah elemen penting dalam pengembangan ekosistem sepak bola. Sebab itu, mereka harus dirangkul untuk mengemban misi dan keinginan yang sama. Tentunya saya berharap tidak ada pengaruh signifikan. Case di atas tadi, harus ada komunikasi yang lebih intensif dengan beberapa pihak. Harus disadari, bagaimanapun situasi saat ini belumlah ideal alias masih ada pandemi. Karena itu, perlu komunikasi intensif antara PSSI, LIB, dan kelompok supporter dimanapun. Akan kami ditingkatkan lagi. Kepala seluruh elemen sepak bola nasional, termasuk supporter. Mari kita lanjutkan mulainya gairah sepak bola yang dimulai adanya Piala Menpora 2021 dengan semangat kebersamaan. Menang, kalah adalah bagian dari pertandingan. Jaga kondusivitas demi menjaga citra bahwa semua pihak mempunyai niat yang sama, yaitu sepak bola sebagai alat persatuan bangsa Indonesia. Jelas Hadian Lukita. Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengaku tak habis pikir dengan aksi supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung usai final Piala Menpora 2021. Ia menyerahkan hal tersebut kepada kepolisian. Kejadian di Jakarta dan Bandung tersebut mencoreng Piala Menpora. Mengingat
Dari awal, supporter dilarang berkerumunan untuk mencegah penyebaran virus corona. Amali menyebutkan, kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi semua pihak. Mengingat, PSSI berencana menggelar Liga 1 yang merupakan kompetisi sepak bola kasta teratas Indonesia pada awal Juli mendatang. Sangat memprihatinkan kita. Saya minta untuk dicari penyebabnya, dan yang paling berwenang untuk mencari itu adalah teman-teman kepolisian. Karena ini ranahnya kepolisian, bukan ranah kami. Tentu saya akan minta tolong kepada kepolisian untuk melihat siapa yang memulai. Ini menjadi pelajaran buat penyelenggara, buat PSSI, tentu buat kita semua. Supaya apa yang sudah bagus di dalam turnamen pramusim Piala Menpora ini, kita pertahankan. Apa yang menjadi kekurangan, akan kita coba perbaiki lagi. Jelas Menpora. Dalam 2 laga final, Persib tak mampu menandingi kehebatan Macan Kemayoran. Setelah kalah 0-2 di leg pertama, Persib kembali tumbang 1-2 di hadapan Persija Jakarta pada leg kedua. Berikut 3 kesalahan yang dilakukan Persib saat melawan Persija Jakarta di final Piala Menpora, dikutip dari CNN Indonesia. Yang pertama, buruk di 10 menit awal di leg pertama final Piala Menpora. Keperkasaan Persib dalam perjalanan menuju final langsung berhasil diruntuhkan oleh Persija dalam 10 menit awal leg pertama babak final. Ketidakmampuan lini belakang Persib untuk langsung fokus ke pertandingan berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rico Simanjuntak dan kawan-kawan. Persija bisa menggetarkan gawang Persib Bandung lewat gol cepat Brai Fatari dan Taufik Hidayat di awal laga. Setelah unggul 2-0, Persija bermain penuh percaya diri. Sebaliknya, Persib sulit untuk bangkit dan menemukan momentum untuk menekan balik Persija di leg pertama. Yang kedua, kartu merah Bayu Fikri. Setelah kalah 0-2 di leg pertama, Persib membawa misi untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan dari Persija Jakarta di leg kedua final Piala Menpora. Setelah coba saling serang di awal laga, Persib menderita kerugian besar ketika Bayu Fikri terkena kartu merah dari wasit pada menit ke-22. Bayu Fikri mendapatkan kartu kuning kedua setelah melanggar Marco Mota. Bayu Fikri tidak waspada dan lebih berhati-hati, padahal ia sudah lebih dulu mendapatkan kartu kuning. Kala jumlah pemain, tekanan Persib ke gawang Persija otomatis lenyap di babak pertama. Persib justru beruntung tidak kebobolan oleh Persija Jakarta di babak pertama, lantaran Macan Kemayoran sejatinya punya banyak peluang emas untuk mencetak gol. Yang ketiga, pressing yang tanggung di awal babak kedua. Dengan kedudukan 0-0, Persib melakukan pendekatan yang kurang tepat di awal babak kedua. Mereka tidak melakukan pressing tinggi dan menekan Persija. Persija yang unggul 2-0 dalam agregat lantas memilih memainkan bola di daerah pertahanan. Pressing yang tanggung itu yang kemudian jadi bumerang. Saat Persija sudah sukses memainkan ritme, mereka berhasil melakukan serangan cepat yang berujung pada gol Osvaldo Hai. Permainan Persib membaik di 15 menit akhir pertandingan saat pressing mereka lebih ketat dan tidak membiarkan Persija leluasa di daerah pertahanan. Hasilnya, Ferdinand Sinaga sempat mencetak gol, namun hal itu terbilang sudah telat. Persija mampu menorehkan 1 gol tambahan di ujung pertandingan dan menyudahi laga dengan kemenangan 2-1. Secara agregat, Persija unggul 4-1 atas Persib Bandung. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono menyesalkan tindakan oknum bobotoh yang melakukan pelemparan flare dan batu ke geraha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung pada Minggu 25 April 2021 malam. Menurut Teddy, apabila mencintai klubnya dengan sepenuh hati, sudah pasti seharusnya seorang supporter tidak akan melakukan tindakan-tindakan negatif dan merugikan orang lain. Teddy mengaku bahwa pihaknya sudah menyampaikan sejak awal bahwa Piala Menpora ini adalah ajang uji coba bagi tim Persib yang sudah 1 tahun lebih tidak bermain sepak bola. Selain itu, lanjut Teddy, ajang Piala Menpora ini adalah ajang uji coba untuk menjalankan regulasi dan protokol kesehatan agar bisa dilaksanakannya Liga 1 2021. Mewakili segenap keluarga besar Persib, kami sangat menyesalkan tindakan beberapa kelompok supporter yang melakukan pengerusakan, vandalistis, serta tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya semalam. Jadilah supporter yang dewasa, baik pikiran maupun tindakan. Apabila mencintai klubnya dengan sepenuh hati, dukung di saat kalah maupun menang. Jadi, seharusnya kita semua harus dewasa untuk menyikapi hal-hal ini untuk kepentingan yang lebih besar.
Dengan semangat hashtag menang bersama, kita mengajak semua elemen supporter untuk bisa menjaga kepentingan kita bersama untuk sepak bola yang lebih baik, ucap Teddy. Kegagalan Persib membawa trofi juara diakui Teddy karena memang tim sejak awal tidak mempunyai target yang muluk-muluk di Piala Menpora ini. Namun, Teddy memastikan dari pencapaian Piala Menpora ini dipastikan akan ada evaluasi dari tim pelatih. Karena ini adalah turnamen pramusim pertama setelah 1 tahun lebih tidak bermain sepak bola. Bahwa kita bisa melangkah jauh sampai ke final adalah hal yang positif. Karena pemain bisa bermain sebanyak mungkin. Nanti tunggu hasil evaluasi dari tim pelatih. Sekarang, tim diliburkan dulu sampai lebaran nanti. Mungkin mulai kumpul lagi pada 25 Mei. Tapi pastinya, tanya Coach Robert saja. Jelas Teddy. Kiprah Farshad Nur di Persib Bandung hanya seumur jagung. Kubu Maung Bandung memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Farshad Nur. Pelatih Persib Bandung Robert Albert memastikan akan melepas pemain asing asal Afghanistan Farshad Nur. Menurut Robert, penampilan jebolan PSV Eindhoven Junior itu tidak bermain sesuai ekspektasi selama Piala Menpora berlangsung. Robert menambahkan, dengan CV yang dimiliki Farshad selama bermain, seharusnya kontribusi bisa lebih baik daripada sekarang. Apalagi, status Farshad merupakan kapten timnas Afghanistan, serta pernah bermain di beberapa klub besar Eropa. Farshad, dikatakan Robert, memahami keputusannya untuk tidak melanjutkan kerjasama di Liga 1 2021 nanti. Tidak, kami tidak akan berlanjut dengan Farshad. Dia tidak sesuai dengan tolak ukur saya. Saya rasa, orang yang datang dengan latar belakang seperti dia harus bisa memproduksi lebih, dan itu bukan hanya di satu laga. Maksud saya tidak hanya memberikan satu kesempatan, tapi ada banyak kesempatan yang diberikan. Dia memahaminya. Dia juga setuju dengan saya karena bermain di bawah kapasitasnya. Kami harus berpikir tim yang bagus untuk liga dan harus memenuhi standar kami. Karena Persib adalah tim yang besar dan kami punya ekspektasi yang besar untuk pemain asing, jelas Robert Albert. Sebelumnya, Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono tidak bisa memberikan jaminan kepada Farshad Nur untuk bisa tampil di Liga 1 2021. Meski demikian, Teddy memastikan kapten timnas Afghanistan itu tetap mendapatkan kontrak dari Persib selama 1 tahun. Teddy menambahkan, aturan Piala Menpora mewajibkan setiap tim peserta untuk memberikan kontrak kepada pemain. Sehingga dengan kondisi seperti itu, Persib memberikan kontrak kepada Farshad Nur selama 1 tahun dengan beberapa opsi. Dia pun membantah Farshad hanya dikontrak 1 tahun hanya untuk bermain di Piala Menpora. Teddy juga enggan menjelaskan lebih jauh terkait opsi yang ada di dalam kontrak Farshad. Termasuk, salah satunya adalah kontrak Farshad yang bisa diputus apabila di Piala Menpora tidak tampil memuaskan.